Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fiddin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan saya juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pembelaan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Dan yang paling penting, kita bisa berjumpa, bersua bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang kekal dan abadi. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa dimanapun berada, insyaallah pada kajian live streaming online pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu kuatkan ukhuwah Islamiyah. Ini penting untuk kita kaji bersama, ini penting untuk kita ulang bersama agar ada penyegaran bagi kita yang sudah faham dan sudah mengerti, dan yang belum faham, belum mengerti, bisa faham dan bisa mengerti. Sebelumnya kita membahas lebih jauh tentang ukhuwah Islamiyah ini, perlu kami sampaikan bahwa materi ini kita ambil dalam sebuah kitab yang berjudul Mizanul Muslim. Ya, materi ini kita ambil dalam kitab ini agar materi kita lebih ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, Mizanul Muslim, barometer menuju Muslim Kaffa, jilid 1, yang disusun oleh Abu Ammar Abu Fatihah Al-Adnani. Inilah buku sumber rujukan kita pada kajian malam hari ini. Jadi, sebelum kita lebih jauh membahas tentang ukhuwah Islamiyah ini, yang pertama yang harus kita fahami, yang harus kita mengerti, yaitu definisi ukhuwah Islamiyah. Apakah yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Dalam buku ini ditulis oleh penulis bahwa secara bahasa ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan Islam. Jadi secara bahasa ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan Islam. Adapun secara istilah atau definisi ukhuwah Islamiyah yang dimaksud dalam agama kita adalah ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang
dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Perhatikan, terhadap saudara seakidah, seiman, akidah tauhid, bukan dengan orang-orang musyrik. Ini yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam Islam, dalam agama Islam, adalah kekuatan iman dan kekuatan spiritual yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi memang hanya hamba-hamba pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan spiritual. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar iman dan takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya, inilah yang menumbuhkan perasaan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan iman dan takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya, inilah yang memunculkan persaudaraan, saling memuliakan, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, saling percaya terhadap saudara seakidah. Jadi ini ukurannya, seakidah, seiman, seagama. Jadi dengan orang-orang yang seakidah kita, akidah Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam buku ini juga ditulis bahwa dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong. Ya, ini sudah jelas ini bahwa ketika kita saling berukhuwah, membina persaudaraan dengan dasar iman, dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan saling tolong menolong. Pasti kita akan saling pengertian antara yang satu dengan lainnya, dan pasti antara yang satu dan lainnya tidak saling menzalimi, tidak saling merugikan, baik dalam perkara harta maupun tidak menzalimi dalam perkara kehormatan. Semua itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini dilandasi karena semata-mata mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini muncul, semua ini kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang dibangun bukan karena kepentingan duniawi. Ukhuwah yang dibangun bukan karena kepentingan tertentu yang sifatnya duniawi. Ketahuilah kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah persaudaraan, ketika persaudaraan itu hanya dibangun dalam bentuk kepentingan duniawi, ukhuwah itu dibangun hanya kepentingan duniawi, kepentingan materi, maka ketahuilah ukhuwah itu akan mudah retak. Ukhuwah itu akan mudah hancur. Ukhuwah itu sifatnya sementara. Ukhuwah semacam itu sifatnya semu, tidak kekal sampai ke akhirat. Karena ada kepentingan duniawi, ada kepentingan materi. Bukan ukhuwah dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukhuwah dibangun atas iman. Bukan ukhuwah dibangun atas takwa. Bukan ukhuwah dibangun atas tauhid yang benar. Jadi di sini kita betul-betul harus berhati-hati di dalam membina ukhuwah. Apa niatnya? Apa tujuan kita berukhuwah? Betulkah kita berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita berukhuwah karena kepentingan-kepentingan duniawi semata? Ini definisi ukhuwah baik secara bahasa maupun definisi ukhuwah secara istilah. Kemudian selanjutnya dalam buku ini juga ditulis bahwa dalil, ya, diangkat beberapa dalil yang menjadi hujjah bahwa ukhuwah itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa ukhuwah Islamiyah ini merupakan kekuatan iman dan spiritual yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka kita lihat dalilnya dalam Al-Qur'an tentang masalah ini, yaitu tentang ukhuwah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 103, sungguh sangat jelas. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, sungguh sangat jelas kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, dan ingatlah kata Allah, nikmatku atas kalian semua, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Tatkala kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan antara hati-hatimu. Lantas dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara. Jadi jelas sekali bahwa atas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, kenapa kita bisa bersaudara? Membina ukhuwah Islamiyah yang dibangun karena iman dan takwa, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain karena itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berukhuwah kaum muslimin, tidak bisa berukhuwah Islamiyah, tidak bisa membina hubungan persaudaraan Islamiyah yang dibangun di atas landasan iman dan takwa kalau bukan karunia Allah, kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita fahami, bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim yang dibina atas iman dan takwa, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam surah Al-Anfal ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Jadi, dan yang mempersatukan hati mereka, siapa itu mereka? Orang-orang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Coba, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi sungguh sangat jelas dalam ayat yang mulia ini bahwa terjadinya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Semakin menguatkan bahwa kenikmatan ukhuwah karena Allah yang berlandaskan iman dan takwa, inilah yang akan kekal sampai hari akhir. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwa ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas iman dan takwa. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ini disampaikan bahwa kenikmatan, kebahagiaan ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan iman dan takwa, seperti inilah ukhuwah yang akan kekal dan abadi sampai hari akhirat, sampai hari kemudian, sampai di dalam syurga. Allah menjelaskan bahwa teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa teman-teman akrab pada hari itu, apa yang dimaksud dengan pada hari itu? Pada hari akhirat nanti, sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi teman-teman kita di dunia ini, yang teman-teman kita di dunia ini yang kita temani akrab, maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara mereka akan menjadi musuh-musuh kita, kecuali orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang membina hubungan persaudaraan yang dilandasi, yang dibangun atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini beberapa dalil ya dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah, bahwa ukhuwah Islamiyah ini adalah merupakan betul-betul karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kepada orang-orang yang beriman, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berukhuwah Islamiyah karena iman dan takwa, mengharapkan semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang kita bangun mudah-mudahan bukan ukhuwah yang dilandasi kepentingan duniawi semata, bukan kepentingan materi semata, tetapi kita membangun ukhuwah atas dasar iman dan takwa, mengharapkan rahmat, mengharapkan ridha, mengharapkan balasan, mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian selanjutnya kita akan lihat beberapa dalil dalam Al-Quran, begitupun dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dasar dalil diperintahkannya kita untuk berukhuwah Islamiyah. Ya, ada beberapa dalil baik dari ayat Al-Quran itu sendiri maupun dari hadits-hadits Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya kita menggalan ukhuwah Islamiyah, tentang wajibnya kita membina hubungan ukhuwah Islamiyah. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 10. Insyaallah ayat ini adalah ayat yang populer. Insyaallah ayat ini ayat yang kita hafal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, populer. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Jelas. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawatikum. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, damaikanlah antara kedua saudaramu. Artinya ketika ada saudara kita yang berselisih, ada yang bertengkar, tidak saling ngomong, saling membelakangi, tidak saling ngomong, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa aslihu baina akhawatikum. Tampillah kalian menjadi mendamaikan mereka. Islah, mendamaikan mereka. Kita berupaya, berikhtiar bagaimana caranya agar pihak-pihak yang bertikai ini bisa berdamai, bisa baik kembali seperti sedia kala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat. Nah, ini jelas dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa menggalan ukhuwah Islamiyah, yaitu wa aslihu baina akhawatikum. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi perintah untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih ini menunjukkan perintah untuk menggalan ukhuwah Islamiyah, untuk memperbaiki ukhuwah Islamiyah yang rusak. Seperti itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jauhilah prasangka, iyyakum wa dhanna. Jauhilah prasangka. Kenapa kita disuruh menjauhi prasangka? Prasangka buruk. Kenapa? Oleh karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Rasulullah mengatakan jauhilah prasangka, selalu berprasangka buruk, menduga-duga sesuatu yang buruk terhadap saudara muslim kita. Oleh karena prasangka itu adalah merupakan ucapan yang paling dusta. Kemudian kata Rasulullah, wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian mencari aib orang lain. Janganlah kalian saling mencari aib-aib. Ketahuilah kaum muslimin, kalaulah kita ingin mencari aib-aib orang lain, pasti kita akan menemukan aib-aib orang lain.
Kenapa demikian? Karena setiap manusia pasti punya aib. Setiap manusia pasti punya kelemahan. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Nah, kalau kita ingin mencari aib-aib orang lain, pasti dan pasti kita akan menemukan aib-aib tersebut. Pasti, karena sudah merupakan qadrat Allah bahwa manusia itu pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya. Jadi, jangan, kata Rasulullah, senantiasa mencari aib-aib orang lain. Karena orang lain pun bisa mencari aib kita. Karena kita juga punya aib. Orang lain pun bisa mencari kekurangan-kekurangan kita untuk menjatuhkan nama baik kita, untuk menjatuhkan nama baik kita, pribadi kita. Maka janganlah mencari aib-aib orang lain. Dan janganlah kalian mendengki. Ya, janganlah kalian hasad. Ya, iri hati, jangan seperti itu. Kemudian janganlah kalian membenci antara yang satu dan yang lainnya. Atau janganlah kalian memusuhi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah mengunci sabdanya dengan mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai umatku, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ikhwana, bersaudara. Ini menunjukkan dalil tentang perintah anjuran kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, untuk membina, menggalan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jadi ini, jadilah kalian jadilah kalian ibadallahi ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perintah dalam agama kita, hukumnya wajib, kecuali ada dalil lain yang merubah hukumnya menjadi sunnah, maka berubah sunnah. Nah, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya dari wajib ke sunnah, maka tetaplah perintah itu adalah wajib. Nah, menggalan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, hukumnya wajib. Kemudian kita lihat lagi hadits dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya, ini populer juga hadisnya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu laksana bangunan yang kokoh. Ya, kita lihat bangunan yang kokoh, yang mana? Yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Ya, sebuah bangunan bisa berdiri kuat dan kokoh ketika material-material bangunan itu disatukan. Ada pasirnya, ada kerikilnya, ada semennya, ada besinya, dan material-material lainnya, barulah bangunan itu menjadi kuat dan kokoh. Seperti itulah umat Islam diumpamakan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, laksana bangunan yang kokoh, yang saling mengikat, yang saling saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Kemudian dalam hadits yang lain, dari hadits Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan ini juga adalah hadits yang populer di tengah-tengah kita, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melonggarkan, jadi barang siapa yang melonggarkan atau menghilangkan satu kesukaran seorang mukmin dari kesukaran-kesukaran duniawi, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran dari kesukaran dia pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Ya, subhanallah, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan, barang siapa yang menghilangkan satu kesukaran seorang mukmin dari kesukaran-kesukaran yang sifatnya kesukaran-kesukaran atau kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesukaran-kesukaran dari kesukaran-kesukaran dia pada hari kiamat kelak. Ini jaminan Allah. Allah akan menghilangkan kesukaran kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari akhirat kelak, ketika di dunia ini kita menghilangkan kesukaran saudara muslim kita, kesukaran yang sifatnya duniawi. Kemudian lanjut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa
yang memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan. Jadi barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Subhanallah, balasan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan bukan hanya di akhirat, diberikan kemudahan di dunia ini dan juga diberikan kemudahan di hari akhirat kelak. Bukankah kita semua ingin semua urusan-urusan kita, semua masalah-masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Dan bukankah kita semua ingin di akhirat nanti semua perkara-perkara kita, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya, dimudahkan perhitungannya, sehingga dengan mudah kita masuk ke dalam surga? Bukankah itu merupakan cita-cita dan keinginan tertinggi kita semua? Maka oleh sebab itu, berdasarkan hadits yang mulia ini, mari kita berusaha. Tentu kita mampu kalau kita mau. Ada kesusahan, kesulitan yang dihadapi saudara muslim kita, kita bantu untuk memudahkan kesulitan tersebut. Yang memiliki materi, ada saudara muslim kita yang kesulitan materi, bantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang memiliki tenaga, ada saudara muslim kita membutuhkan tenaga kita, bantu dengan tenaga kita. Ada saudara muslim kita yang membutuhkan ilmu dari kita, maka bantu dia dengan ilmu, dengan niat semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadits ini, Allah akan berikan kemudahan kita bukan hanya di akhirat, tetapi Allah akan berikan kemudahan di dunia ini. Kemudian lanjut, ya. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ada kekurangan saudara kita, tentu ada, sebagaimana ada kekurangan kita juga. Kekurangan itu kita tutupi, tidak usah digembar-gemborkan ke sana kemari, dijadikan status update di dunia maya, tidak usah. Kita tutup serapat-rapatnya, kita tanam sedalam-dalamnya aib tersebut, sebagaimana kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti Allah akan menutupi aib kita. Di dunia juga Allah akan menutupi aib kita. Ketahuilah kaum muslimin, sebuah aib yang kita lakukan, bagaimanapun caranya kita menutup aib tersebut, kalau Allah ingin membongkarnya, maka dengan cara Allah, aib itu akan ketahuan oleh orang banyak. Ini yang harus kita pahami. Bagaimanapun upaya kita menutup suatu aib, suatu kekurangan, kalau Allah ingin menampakkannya, maka ada saja cara Allah untuk menampakkan aib tersebut, kekurangan tersebut. Maka agar aib kita ditutup oleh Allah, maka tutuplah aib orang lain. Tidak usah menggembar-gemborkan kekurangan orang lain, tidak ada gunanya seperti itu. Karena terkadang kita menggembar-gemborkan aib orang lain, tujuan kita cuma satu, ingin menjatuhkan mereka, ingin merusak nama baik mereka, ingin merusak reputasi mereka, untuk menghancurkan karakter mereka. Itu tujuan kita. Ya, aib, menggibah mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Ketahuilah sekali lagi, kita juga punya aib, dan tidak menutup kemungkinan aib kita lebih banyak dibandingkan mereka. Kekurangan kita lebih banyak dibandingkan mereka, cuman Allah masih menutupinya. Masih Allah sayang kepada kita sehingga Allah menutupinya. Orang yang ada di penjara, mereka melakukan kriminal yang ketahuan sehingga mereka di penjara, tidak menutup kemungkinan ada kriminal yang kita lakukan jauh lebih besar dibandingkan mereka yang ada di penjara, tetapi Allah masih tutup sehingga kita tidak bernasib seperti itu. Ini harus kita pikir baik-baik. Ya, sekali lagi, terkadang ada orang yang masuk ke penjara melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak fatal, tapi ketahuan oleh pihak penegak hukum, maka dia di penjara. Dan boleh jadi ada kekurangan kita, ada pelanggaran kita, ada kesalahan kita yang jauh lebih besar dibandingkan yang mereka lakukan. Tetapi Allah masih tutup kekurangan tersebut, Allah masih tutup aib tersebut, sehingga kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Jadi tutuplah aib mereka,
Sebagaimana kita tidak ingin aib dan kekurangan kita ketahuan oleh orang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan senantiasa kita dapatkan selama kita menolong saudara kita. Menolong saudara kita bukan berarti dengan menolong mereka dengan yang besar-besar. Menolong mereka yang kecil-kecil. Ya. Misalnya kita bawa kendaraan motor, ingin ke masjid, tiba-tiba saudara kita belum punya kendaraan, di jalanan kita ketemu dengan dia, kita bonceng dia untuk menolong supaya dia tidak kecapean sampai ke masjid. Ini bentuk pertolongan kepada mereka. Menolong saudara kita yang mungkin sedang kehausan, kita punya air minum, kita berikan air minum kepadanya. Ini salah satu bentuk menolong mereka. Jadi menolong mereka jangan selalu digambarkan bahwa nanti yang besar-besar nilainya, nilainya dengan uang misalnya, tidak selamanya seperti itu. Itulah hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hadits lagi yang menjadi dalil tentang dasar wajibnya kita membina ukhuwah Islamiyah atau menggalang ukhuwah Islamiyah. Sebuah hadits dari Imam Bukhari dan Muslim kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ini populer. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Konsekuensinya bahwa orang muslim saudara dengan muslim yang lainnya, maka tidak akan menganiayanya. Ya, tidak akan mungkin kita berbuat aniaya kepada saudara kita. Itu seperti itu logikanya. Ya, ketika kita bersaudara, misalnya saudara kita, adik kita, kakak kita, tidak mungkin kita berbuat aniaya kepadanya. Tidak mungkin kita menganiayanya. Tidak mungkin kita akan menyerahkan saudara kita kepada musuh. Justru sebaliknya, kita akan menyelamatkan saudara kita dari musuh-musuh yang membahayakan jiwa, harta, dan kehormatannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam keperluan saudaranya, maka Allah ada di dalam keperluannya. Ya. Barang siapa menghilangkan satu kesukaran dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran yang ada pada hari kiamat. Ya, sebagaimana hadits sebelumnya, hampir sama. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, sama dengan makna hadits sebelumnya yang telah kita sampaikan. Inilah beberapa dalil kaum muslimin yang bisa kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil tentang diwajibkannya kita untuk membina ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun dengan iman dan takwa, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan persaudaraan yang dibangun karena kepentingan duniawi, bukan persaudaraan yang dibangun hanya perkara materi yang sifatnya semu dan sementara yang bisa hancur seketika. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat beberapa keutamaan ukhuwah. Penting untuk kita mengetahui keutamaan ukhuwah agar kita termotivasi berusaha semaksimal mungkin berukhuwah, membina ukhuwah Islamiyah dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang bertauhid, atau orang Islam secara keseluruhan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Kita lihat ada beberapa di antaranya dalam buku ini. Yang pertama, keutamaan ukhuwah Islamiyah, bahwa para nabi dan syuhada menginginkan kedudukannya. Apa maksudnya? Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah? Kita bacakan dalam buku ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh di antara hamba-hamba Allah itu ada beberapa orang yang bukan nabi dan bukan syuhada. Sungguh kata Rasulullah, di antara hamba-hamba Allah ada beberapa orang, mereka itu bukan nabi, mereka itu bukan syuhada, bukan orang yang mati berperang di jalan Allah, mengangkat senjata, melawan orang-orang kafir harbi, bukan. Tetapi
Perhatikan, para nabi dan syuhada menginginkan keadaan seperti mereka. Ya, tetapi para nabi dan syuhada menginginkan keadaannya seperti keadaan mereka orang tadi. Kenapa? Karena ada kemuliaan, ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, padahal mereka bukanlah nabi, mereka bukanlah syuhada. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong beritahu kepada kami siapakah mereka itu yang bukan para nabi, bukan para syuhada, tapi justru nabi dan para syuhada menginginkan kedudukannya karena keistimewaannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Sampaikan kepada kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, siapa mereka? Mereka adalah satu kaum yang cinta mencintai karena Allah, tanpa ada hubungan sanak kerabat di antara mereka, serta tidak ada hubungan harta benda yang ada pada mereka. Masya Allah. Orang yang saling cinta mencintai, orang yang saling sayang menyayangi, orang yang saling berukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta mencintai padahal mereka tidak ada hubungan darah. Mereka cinta mencintai padahal mereka tidak ada hubungan harta benda, tidak ada hubungan waris mewarisi, tidak ada hubungan harta benda di antara mereka. Maka demi Allah, kata Rasulullah bersumpah mengangkat nama Allah, wajah-wajah mereka sungguh bercahaya. Di akhirat nanti wajah-wajah mereka bercahaya, sedang mereka tidak takut apa-apa dikala orang lain takut. Dia tidak merasakan ketakutan di akhirat nanti di saat orang mulai ketakutan tentang penghisabannya untuk dihisab amal-amalnya ketika di dunia. Tetapi pada waktu itu orang ini yang cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan, maka orang seperti ini tidak merasakan ketakutan di akhirat nanti. Dan mereka tidak berduka cita dikala orang lain berduka cita. Inilah keistimewaan orang yang cinta mencintai walaupun tidak ada hubungan darah. Bahkan kita mencintai seorang ulama, kita mencintai seorang ustadz, kita mencintai seorang yang beriman, kita tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah berbicara dengannya, tapi kita tahu bahwa dia adalah orang yang beriman, kita tahu bahwa dia adalah orang saleh, kita tahu bahwa dia pejuang agama, kita mencintainya karena Allah walaupun tidak pernah bertemu dengannya, walaupun tidak pernah bersua dengannya, bertatap muka dengannya langsung. Hanya melalui televisi misalnya kita lihat, hanya melalui media sosial misalnya kita lihat, kita tahu bahwa dia orang beriman, kemudian kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi golongan yang di akhirat nanti para syuhada, para nabi menginginkannya, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa jaminan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadits yang lain, Masya Allah, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti diletakkan kursi-kursi di sekitar arsy. Bayangkan, pada hari kiamat nanti diletakkan kursi-kursi di sekitar arsy. Arsy itu adalah tempat Allah beristiwa. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuk dan modelnya, wallahu alam. Allah tidak jelaskan, kita hanya meyakini bahwa Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuk dan modelnya, Allah tidak jelaskan. Nah, di sekitar arsy inilah, singgasana Allah inilah, itu akan ada kursi-kursi yang mengelilingi arsy tersebut. Untuk siapa kursi tersebut disiapkan? Masya Allah, tentu untuk orang-orang yang mulia, untuk orang-orang istimewa. Itu dipersiapkan untuk sekelompok manusia yang wajah mereka seperti bulan purnama di malam bulan purnama. Disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama. Coba kita lihat bulan purnama bagaimana terangnya, bagaimana indahnya, bagaimana menawannya, bagaimana mempesonanya. Itulah wajah-wajah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kursi-kursi bagi mereka.
Orang-orang banyak merasakan cemas, sedangkan mereka tidak merasakannya. Mereka adalah keluarga Allah yang tidak akan ditimpa rasa takut maupun sedih. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah, yang disiapkan kursi-kursi untuk mereka duduki mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Tentu sahabat bertanya, mudah-mudahan mereka masuk dalam golongannya dan kita juga termasuk dalam golongan tersebut. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, membina ukhuwah karena Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan karena tendensi materi, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan duniawi, harta dan materi, bukan, tetapi semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Mereka inilah yang disiapkan kursi di akhirat nanti mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Coba, Masya Allah, luar biasa. Amalan yang sederhana tetapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi ini yang pertama, balasan orang-orang yang membina ukhuwah, bahwa mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah, sehingga para nabi dan para syuhada menginginkan kedudukan tersebut. Dan pastilah para syuhada dan nabi akan mendapatkan hal tersebut. Yang kedua, orang-orang yang membina ukhuwah Islamiyah, dosa-dosa mereka terampuni. Jadi, kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sekian banyak cara yang diberikan oleh Allah, solusi agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Ya, yaitu membina ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, hadisnya sahih insyaallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim, hadisnya populer, apabila bertemu saudaranya yang muslim, jadi seorang muslim jika bertemu dengan sesama saudaranya muslim, lalu ia memegang tangannya berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon kering ketika ditimpa angin kencang. Ya, bergugurlah dosa keduanya yang saling berjabat tangan tadi, seperti bergugurnya daun-daunan yang diterpa oleh angin, daun-daun kering yang diterpa oleh angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kita berjumpa dengan saudara muslim kita, mengambil tangannya untuk berjabat tangan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Dengan adanya kasus ujian bagi orang beriman, azab bagi orang kafir, yaitu wabah virus corona. Kita dilarang bersentuhan, bahkan disuruh mengatur jarak antara 1 meter dan 2 meter. Apakah hadis ini bisa kita amalkan? Insya Allah. Walaupun kita tidak bersentuhan tangan, kita mengucapkan salam, ya, walaupun kita tidak bersentuhan tangan, berjabat tangan, karena ada kondisi darurat yang menghalangi kita untuk melakukan tersebut, maka insya Allah tetap kita akan mendapatkan pahala tersebut. Tetap kita akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sebanyak buih di lautan. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada ukhuwah Islamiyah adalah dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah menaungi kita di akhirat nanti, ini sebagai tanda bahwa kita pasti selamat. Karena kalau Allah yang sudah menaungi kita, Allah yang melindungi kita, kira-kira siapa yang mau mengazab kita? Kira-kira siapa yang mau mencelakakan kita? Kira-kira siapa yang mau menyiksa kita? Tidak ada. Karena Allah yang menaungi kita, melindungi kita di hari kiamat kelak. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini haditsnya hadits qudsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berfirman, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
pada hari kiamat berfirman. Bagaimana firman Allah? Coba kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Allah berfirman, di manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Di manakah mereka yang saling mencintai karena keagunganku? Mereka saling mencintai di dunia karena keagunganku. Di mana mereka? Ya, walaupun Allah tahu, ya, Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pada hari ini, pada hari kiamat maksudnya, aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Di hari yang tidak ada naungan, melainkan naunganku. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang sudah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu dipastikan dia akan selamat, melenggang masuk ke dalam surga, merasakan kenikmatan yang surga yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Padahal amalannya sederhana, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ukhuwah Islamiyah ini, kaum muslimin, para jamaah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita terlalu mudah saling benci antara yang satu dan lainnya, hanya perkara-perkara yang sepele, hanya karena ego, ya, egoisme yang ada dalam diri kita. Kemudian kita memutuskan hubungan persaudaraan dengan saudara muslim kita. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu ada hal-hal yang mengharuskan kita terjadi hal tersebut, tetapi ini ada kajian lainnya. Tetapi secara umum kita berusaha semaksimal mungkin membina ukhuwah, islah, mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang membina ukhuwah Islamiyah, mereka termasuk dalam 7 golongan yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan di akhirat nanti yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan haditsnya. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang tiada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah yang pertama, penguasa yang adil. Masya Allah. Penguasa yang adil ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Maka para penguasa, jadilah kalian penguasa-penguasa yang adil. Penguasa-penguasa yang bijaksana, bukan yang zalim, bukan yang diktator, bukan yang otoriter, bukan yang melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Ini seorang pemuda, ya, ini pemuda, berita gembira, kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa seorang pemuda, termasuk pemudi yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk orang tua di sini. Yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa bergantung, memikirkan dan mengusahakan kemakmuran masjid. Ya, termasuk pembangunannya dimakmurkan, termasuk jamaahnya dimakmurkan, termasuk majelis-majelis ilmu dimakmurkan. Itu masuk semua di dalamnya. Kemudian yang keempat, yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Jadi bukan hanya terbatas 2, bisa lebih dari 2. Jadi orang yang 2 orang laki-laki, laki-laki ini bisa perempuan juga, tidak mutlak laki-laki, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan dia juga berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang mempunyai jabatan dan kekayaan, namun ia menolak dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Masih adakah laki-laki di zaman sekarang seperti ini? Insya Allah mudah-mudahan kita di dalamnya. Ketika ada seorang wanita yang cantik, ada seorang wanita yang kaya mengajak kita berbuat zina, berbuat mesum, kemudian kita menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Ini jaminannya
naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, tidak ada yang mengetahui ketika dia bersedekah. Walaupun sedekah secara terang-terangan dibolehkan, tetapi dalam hadits ini yang mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersedekah yang tangan kanannya memberi tapi tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia tidak gembar-gemborkan. Dia tidak publikasikan karena ria dan ingin dipuji. Kemudian yang ketujuh, seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala saat dia sedang sendirian hingga menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Dia berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam misalnya. Kemudian dia meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, takut seluruh dosa-dosa dan kesalahannya akan menjadi pemberat yang bisa masukkannya ke dalam neraka. Jadi 7, salah satu di antaranya dalam materi kita ini adalah saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, hadits dari Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa melepaskan salah satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan di hari kiamat darinya. Jadi, barang siapa memudahkan orang yang tengah mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama yang menolong saudaranya. Jadi ini akan mendapatkan pertolongan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, dari keutamaan ukhuwah dalam buku ini, bahwa mereka berada dalam naungan mahabbah ilahiyah. Apa yang dimaksud? Mereka akan senantiasa berada dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, pastilah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ketika rasa cinta Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kepada kita, insyaallah, maka pastilah kita akan menjadi penghuni surga. Menjadi penghuni surga. Sebagaimana sebuah hadits, ya, riwayat Malik dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, pasti, ini kalimat pasti, pasti akan mendapat cintaku. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti akan mendapat cintaku, mahabbah, kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah, orang yang saling mengunjungi karena aku, karena Allah, dan saling memberi karena aku, karena Allah. Ini, dia akan mendapatkan kecintaan, mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi kaum muslimin, ketika kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain jaminan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan abadi. Ya, makanya kita berusaha agar keutamaan ukhuwah ini bisa kita dapatkan dengan mengamalkan apa yang telah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ini juga orang yang senantiasa membina ukhuwah Islamiyah, mereka akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit. Jadi barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Jadi menjenguk saudara kita yang sedang sakit, apakah di rumahnya atau di rumah sakit atau di tempat-tempat lain, kita datang menjenguknya, membusuknya, atau mengunjungi saudaranya karena Allah, atau hanya sekedar mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala,
ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil oleh malaikat Allah. Di akhirat nanti, maka ada seruan yang memanggil kepadanya. Seruan itu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Berbahagialah engkau, Masya Allah. Diberikan kabar bahagia. Berbahagialah engkau. Berbahagialah langkahmu. Dan engkau telah menyediakan tempat tinggalmu di surga. Ada seruan seperti itu yang kita tidak dengar. Karena seruan itu adalah seruan yang gaib. Seruan itu disampaikan oleh Rasulullah mengatakan, berbahagialah engkau. Berbahagialah langkahmu, dan engkau telah menyediakan tempat tinggal di surgamu, ditinggalmu di surga. Siapa itu? Orang yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, orang yang membesuk saudaranya yang sedang sakit, atau hanya sekedar datang saja karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, bahwa orang yang senantiasa membina ukhuwah Islamiyah, mereka akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita ingin merasakan yang namanya manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiatnya adalah kita senantiasa membina ukhuwah Islamiyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada 3 perkara. Ya, ini perhatikan, ada 3 perkara. Barang siapa yang memiliki ketiga perkara tersebut, maka ia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman akan kita bisa rasakan ketika kita memiliki 3 hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Ini kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Melebihi kecintaan kita, bahkan melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Menempatkan kecintaan kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas segala-galanya. Barulah kita akan merasakan nikmatnya iman. Pertama. Yang kedua, cinta pada seseorang karena Allah. Ini masuk dalam materi pembahasan kita, bahwa orang yang berukhuwah Islamiyah akan merasakan manisnya iman. Dalam hadits ini 3 perkara yang menyebabkan seseorang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah cinta pada seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Kita cintai seseorang karena Allah karena keimanannya orang tersebut, karena kesolehannya orang tersebut, karena tauhidnya orang tersebut, karena perjuangannya orang tersebut. Kita mencintainya walaupun sekali lagi kita tidak bertemu dengannya, kita belum pernah berjumpa dengannya. Kita hanya tahu melalui media-media sosial, kita pernah lihat misalnya melalui televisi, tahu namanya. Ya, kita mencintai mereka. Kita mencintai ulama-ulama kita walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu di atas segala-gala cinta kita, melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah kita lihat. Seperti itulah kecintaan yang hakiki, yang sebenarnya. Dan merasakan manisnya iman. Yang ketiga yaitu membenci kekafiran sebagaimana ia tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya betul-betul dia membenci segala macam bentuk kekafiran, sikap-sikap hidup kekafiran, pola-pola hidup kekafiran, pemikiran-pemikiran kekafiran, sebagaimana kebenciannya ketika dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Tentu kita semua tidak mau dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang terakhir dalam kitab ini, ya, yang bisa kita sampaikan pada malam ini yaitu keutamaan ukhuwah, yaitu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu membina ukhuwah Islamiyah. Kita bacakan sebuah hadits dari Imam At-Tirmidzi, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar. Ya, ia berkata, jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata bahwa kami tengah berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya,
Jadi Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian ikatan Islam apa yang paling baik? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ingin menguji sahabatnya. Apa pertanyaan Rasulullah? Wahai sahabatku, tahukah kalian ikatan Islam apakah yang paling baik? Kemudian ada seseorang sahabat yang menjawab, yaitu salat ya Rasulullah. Nabi menjawab, salat memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Ya, salat kata Rasulullah adalah amalan yang baik, namun bukan itu jawaban yang tepat. Bukan jawaban itu yang saya inginkan, maksud Rasulullah. Sahabat menjawab lagi, zakat wahai Rasulullah. Nabi kembali menjawab, zakat memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Kemudian sahabat menjawab lagi, puasa Ramadan ya Rasulullah. Nabi menjawab, puasa Ramadan memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, haji wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, haji memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Sahabat menjawab lagi, jihad wahai Rasulullah. Nabi menjawab, jihad memang amalan yang baik, namun ia bukan jawaban yang tepat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, karena tidak ada jawaban yang tepat dari sahabat, walaupun itu benar. Rasulullah mengatakan, ikatan iman yang paling baik adalah engkau mencintai seseorang karena Allah dan engkau membenci seseorang juga karena Allah. Cinta dibangun atas dasar karena Allah, kebencian juga dibangun atas karena Allah. Cinta karena kesolehan seseorang yang seperti yang saya sampaikan tadi, keimanannya, tauhidnya. Benci seseorang karena kekafirannya, karena kefasikannya, kezalimannya. Yang kita benci adalah sifatnya, bukan orangnya. Sehingga ketika dia sudah bertobat, kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah, maka kebencian kita berubah menjadi kecintaan. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa yang kita benci dari mereka pelaku maksiat bukanlah orangnya, tetapi yang kita benci adalah sifat dan kelakuannya, sehingga ketika suatu saat dia bertobat, berubah, maka kebencian kita itu harus hilangkan, kita rubah menjadi kecintaan kepada saudara-saudara muslim kita. Inilah kaum muslimin yang sempat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang definisi ukhuwah, kemudian dasar-dasar perintah berukhuwah, kemudian keutamaan ukhuwah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan syarat-syarat ukhuwah. Ya, ukhuwah Islamiyah ini ada syarat-syaratnya sehingga bisa terjalin dengan baik. Yang harus kita pahami, yang harus kita tahu agar kita bisa membina ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki, sebab sumber kesempurnaan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa materi ini kita ambil dalam sebuah kitab. Ya, seperti ini judulnya Mizanul Muslim. Apa itu Mizanul Muslim? Barometer menuju Muslim kafah. Barometer menuju Muslim yang sempurna, yang utuh, paripurna dan syamil. Inilah bukunya. Ya, mudah-mudahan kita ambil satu buku agar lebih ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan para jamaah dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.